Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD YSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mau perkatakan perkataan iman kita dengan salam revival. Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Rahasia Umur Panjang. Kita buka bersama Amsal 4 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Amsal 4 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Jika ditanyakan apakah ingin berumur panjang, dapat diperkirakan akan banyak orang yang akan menjawab ya. Saat seseorang berulang tahun pun, salah satu harapan yang dipanjatkan adalah supaya umurnya panjang. Nah, lantas bagaimanakah supaya kita berumur panjang? Apa rahasianya? Dalam renungan firman Tuhan kita hari ini kita dapat menemukan bahwa Raja Salomo memiliki satu kunci dari rahasia mendapatkan umur panjang. Nah, umur panjang dalam Amsal Salomo ini menjelaskan kepada kehidupan yang baik, damai sejahtera, terpelihara oleh Tuhan. Nah, jadi apakah rahasia umur panjang dari Raja Salomo itu, Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu dengan kita menerima didikan dari orang tua. Jika kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, di sana kita dapat menemukan bagaimana Raja Salomo begitu mengarahkan setiap orang yang membaca kitab Amsal ini untuk memberikan perhatian penuh kepada perintah, perkataan, dan didikan orang tua. Dan saat ada kepatuhan terhadap ajaran orang tua, Salomo juga menuliskan bahwa ada berkat-berkat dan hal-hal luar biasa yang akan datang dalam kehidupan seseorang tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kelima yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mungkin ada dari kita yang pernah mendengar istilah orang tua adalah wakil Allah di bumi. Nah, memang ini adalah hal yang benar Bapak Ibu ya. Namun bukan berarti bahwa Allah tidak mampu memperhatikan dan memelihara setiap anak-anaknya di dunia ini. Justru dengan keberadaan orang tua menjadi wakil Allah, Allah memakai mereka orang tua untuk memelihara anak-anak, untuk melahirkan anak-anak ke dalam dunia. Tentunya anak-anak dilahirkan ke dalam dunia harus melalui orang tua. Oleh sebab itu orang tua disebut sebagai wakilnya Allah. Nah, dan Allah pun juga tidak akan berdiam diri Bapak Ibu. Allah pun akan memperhatikan dan merawat, mengawasi anak-anak tersebut. Terlebih khusus saat anak-anak diserahkan kepada Allah saat dia dilahirkan ke dunia. Nah, jadi dari hal ini menjadi alasan penting mengapa kita harus menerima, memperhatikan dan menuruti didikan orang tua. Supaya dikatakan umur hidupmu usia hidupmu itu menjadi banyak atau umur panjang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tadi umur panjang adalah berbicara tentang hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan damai sejahtera ya. Dan kita mendapatkan dengan kita memperhatikan didikan orang tua ya. Dan tentunya sebagai orang tua ya, mereka adalah wakilnya Allah dan Allah yang akan memberikan kepada orang tua itu hikmat untuk mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu kita patut mendengarkan dan menerima setiap didikan orang tua. Contoh, orang tua menasihati anak untuk setia beribadah, untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja. Karena orang tua ingin supaya anak-anaknya bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Supaya anak-anaknya memiliki iman yang kuat, sehingga di masa depan dia tetap menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Bahkan kelak mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Ada orang tua juga yang menasihati anaknya untuk jangan terlalu sering bermain HP. Ya, karena orang tua ingin anak-anak disiplin dalam waktu sehingga punya waktu untuk belajar, untuk melakukan hal-hal positif yang lain. Ya, sehingga anak-anak bisa juga menjaga kesehatan mereka, kesehatan mata mereka memiliki waktu tidur yang cukup supaya tubuh mereka pun juga prima, fit. Sehingga di masa depan mereka karena rajin belajar, menjaga kesehatan mereka menjadi anak-anak yang pintar, pandai, dan memiliki potensi yang lebih dari diri mereka karena dididik oleh orang tuanya. Kemudian juga ada orang tua yang mendidik anaknya untuk disiplin dalam bekerja,
jujur saat bekerja supaya di tempat pekerjaan tersebut anaknya dihargai, anaknya diterima dengan baik, bahkan mendapat posisi yang baik, bahkan boleh menjadi berkat di tempat kerjanya. Nah, jadi setiap didikan orang tua yang baik wajib kita terima dan kita turuti, karena dari situlah kita dituntun untuk menuju kebenaran dan kebaikan hidup. Dituntun untuk mendapatkan hidup yang sejahtera, hidup yang diberkati. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, selain kita mendengarkan, menerima didikan orang tua, selanjutnya kita memiliki hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan ini mengajarkan dan menuntun orang-orang menuju jalan kebenaran. Dan di jalan kebenaran tersebut ada keamanan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan. Jadi dengan kita memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan terpelihara baik. Karena apa? Karena selama kita hidup, kita melakukan semua hal yang baik, semua hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki hikmat dalam kehidupan kita? Tentunya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, menghafal ayat hafalan, ya, menyaksikan renungan firman Tuhan, memperhatikan setiap khotbah dalam ibadah dengan mencatatnya atau merekamnya dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kita mempelajari firman Tuhan, dan dari situlah kita akan mendapatkan hikmatnya Tuhan. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan hikmat, tentunya kita berdoa kepada Allah. Daniel 2 ayat 20 berkata, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat, maka kita harus minta kepada Dia yang adalah sumber hikmat itu, supaya kita pun diberikan hikmatnya. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu. Dan saat kita membutuhkan hikmat, maka Allah yang akan memberikannya bagi kita. Seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, inilah hikmat Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan firman Tuhan ini kita belajar. Umur panjang itu juga berbicara tentang hidup yang damai sejahtera. Hidup yang terpelihara dan terberkati. Oleh sebab itu jika ingin memilikinya, seperti Amsal Salomo berkata, terimalah didikan orang tua dan milikilah hikmat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan menghafalkan kembali ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-10. Amsal 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa menerima, menghargai, bahkan mengikuti didikan orang tua yang baik yang diajarkan kepada kami, serta kami memiliki hidup yang penuh dengan hikmat Tuhan, supaya kami menerima janji-Mu, umur panjang, yaitu hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan penyertaan daripada Tuhan. Engkau memberkati kami semua jemaat Tuhan GPD LSAD Magelang, supaya hidup kami semakin setia kepadamu. Tuhan, tolonglah kami keluarga GPD LSAD Magelang terus minum air kehidupan, yaitu firman-Mu. Kiranya air kehidupan dari-Mu menjadi mata air di dalam diri kami yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.